Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Langsung saja, ini tadi satu deck kartu yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Di sini kalau buat kamu yang punya zodiak Taurus, sepertinya di bulan Agustus tahun 2020 akan ada kabar baik yang saat ini mungkin belum terasa, tetapi nanti ketika memasuki bulan Agustus tahun 2020 sepertinya akan ada banyak sekali hal baik yang ada di dalam kehidupan kamu. Di sini kalau bisa saya katakan, kalau di bulan Juli ini kamu agak cenderung kembang kempis di dalam urusan keuangan, tetapi nanti ketika memasuki bulan Agustus tahun 2020 sepertinya kamu akan berada di dalam kondisi yang cukup baik. Artinya di bulan Agustus dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2020 nanti kondisi keuangan kamu akan lebih terjaga daripada bulan Juli tahun 2020 ini. Kemudian bicara soal pengeluaran di bulan Agustus memang ada beberapa hal yang terkesan agak cenderung banyak atau pengeluaran yang eskalasinya cukup besar, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan. Karena apa? Karena memang pengeluaran di bulan Agustus tahun 2020 sudah kamu perkirakan sebelumnya sehingga tidak terlalu menjadikan suatu beban buat kamu yang punya zodiak Taurus. Kemudian kalau bicara soal pemasukan, di sini sumber pemasukan bukan hanya daripada satu sumber saja, tetapi ada kartu Two of Wands, artinya ada satu dan dua sumber pemasukan utama yang sehingga bisa menopang pondasi ekonomi kamu di bulan Agustus tahun 2020. Sehingga bisa kita simpulkan, bisa kita katakan daripada urusan keuangan sepertinya tidak terlalu ada sebuah problematika yang cukup serius di bulan Agustus tahun 2020. Nah, di bulan Agustus tahun 2020 itu semua nanti akan tergantung kamu. Kamu mau memenuhi kebutuhan dan juga bisa yang namanya memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu. Karena apa? Karena secara keuangan di bulan Agustus tahun 2020 kondisi keuangan kamu bisa dikatakan 85% berada di dalam kondisi yang cukup baik. Tetapi juga jangan lantas kamu merasa jumawa dengan kondisi keuangan kamu yang baik. Kehati-hatian di dalam mengelola dan memanajemen keuangan itu juga harus dipikirkan. Artinya juga harus pandai nih memikirkan mana yang butuh dan mana yang belum butuh. Karena apa? Walaupun kondisi keuangan kamu baik, tetapi kalau kamu nggak pandai di dalam mengelola kondisi keuangan kamu, ya maka kamu akan berada di dalam kondisi yang berantakan juga. Jadi sebaik-baiknya kondisi keuangan adalah ketika kamu bisa mengelola kondisi keuangan kamu dengan sangat baik. Artinya di sini walaupun ada kartu The Death, ini hanya untuk antisipasi saja, untuk bisa lebih berhati-hati di dalam menggunakan uang. Tetapi secara garis besar, kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang sangat baik dari bulan Agustus tahun 2020. Kemudian bergeser kepada masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan memang di sini ada beberapa tanggung jawab, ya bisa dikatakan beberapa tanggung jawab kamu yang memang terkesan lebih besar daripada bulan Juli tahun 2020 nanti. Dan bisa jadi ketika tanggung jawab ini tidak bisa kamu selesaikan dengan baik, itu malah akan menimbulkan sebuah permasalahan daripada kondisi pekerjaan kamu. Nah, di sini adalah tanggung jawab kamu di bulan Agustus tahun 2020 untuk bisa lebih berhati-hati. Karena apa? Sekuat apapun kamu, setegar apapun kondisi kamu, kalau kamu tidak ada supporting daripada teman kerja kamu, ya pekerjaan kamu akan berantakan. Karena apa? Di dalam lingkungan pekerjaan kamu sepertinya saat ini bisa dikatakan kamu itu bekerja sendirian, sehingga yang memikirkan segala bentuk di dalam pekerjaan kamu, di dalam usaha kamu, yaitu adalah diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu itu sudah cukup terbuka, sudah cukup cukup bisa fleksibel gitu ya, mau bekerja secara individu maupun bekerja secara teamwork itu sangat fleksibel sekali. Tetapi ketika bekerja secara tim, yang mikir, kemudian yang mengeksekusi, yang mengerjakan itu semuanya kamu. Terus teman-teman kerja kamu ini sebenarnya ngapain gitu loh, kok semuanya bertumpu kepada diri kamu, sehingga di dalam urusan pekerjaan
sepertinya ada beberapa hal yang tidak begitu beres buat kamu yang punya zodiak Taurus, dan hal ini harus berhati-hati. Karena apa? Kalau ada beberapa pekerjaan yang tidak tuntas, maka nantinya akan menyebabkan kamu kecapean sendiri, capek secara fisik, capek secara psikis. Karena apa? Karena teman-teman kerja kamu sepertinya kok nggak bisa mensupport kamu. Kok seakan-akan yang memberi support, yang menyelesaikan semuanya itu diri kamu sendirian. Dan di sini adalah hal yang menjadi sebuah permasalahan di bulan Agustus tahun 2020 daripada urusan pekerjaan. Kemudian buat kamu Taurus yang punya usaha atau berwirausaha sendiri, sepertinya kamu harus punya inovasi yang lebih lagi, punya inovasi yang sebenarnya menuju kepada kreativitas. Karena apa? Di era sekarang ini segala bentuk usaha itu sudah ada role modelnya. Jadi kamu hanya pandai-pandai di dalam memodifikasi supaya pekerjaan kamu itu atau usaha kamu bisa dikatakan berbeda daripada yang lainnya. Tetapi di sini yang menjadi soal adalah kamu masih agak ragu-ragu ketika ingin memulai berwirausaha sendiri. Dan saya katakan buat kamu Taurus yang bekerja, berhati-hati dengan rekan-rekan kerja yang sepertinya tidak bisa memberikan supporting line up kepada jenis pekerjaan kamu. Jadi walaupun kamu di bulan Agustus tahun 2020 nanti masih bekerja secara sendirian, apa-apa sendirian, tetapi di sini usahakan lakukan itu dengan maksimal. Walaupun tidak ada supporting teman-teman kamu yang sepertinya kurang bisa mengerti daripada pekerjaan kamu. Oke, pokoknya tetap yakin dan tetap semangat. Jika pekerjaan itu masih menopang kondisi ekonomi kamu, paksakan diri kamu untuk bertahan, pasti nanti keindahan akan kamu dapatkan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus buat bulan Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah saya bacakan untuk urusan usaha dan urusan pekerjaan, kita bergeser kepada masalah hubungan asmara di bulan Agustus tahun 2020. Sepertinya di sini kalau bisa dikatakan di bulan Agustus ini cukup membahagiakan, tetapi juga ada sisi yang mengecewakan. Sisi mengecewakannya apa? Di sini yang mengecewakan sebenarnya bukan dari pihak Taurus, tetapi dari pihak pasangan kamu. Sepertinya hubungan kamu ini berjalan sebenarnya cukup seperti permen gitu loh. Rasanya campur-campur, ada pedas, ada asam, kemudian ada manis, kemudian juga ada legitnya. Jadi semuanya itu bercampur aduk ya, ada bahagia, ada rasa suka, ada rasa sedih, dan kemudian juga ada rasa kecewa yang ada di dalam diri kamu. Nah, ini mungkin suatu hal yang memang harus dijalani di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Akan tetapi di sini memang di minggu-minggu pertama bulan Agustus tahun 2020 mungkin kondisi asmara kamu akan ada sedikit permasalahan. Nah, permasalahan ini sepertinya akan muncul daripada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu siapa? Bisa jadi daripada circle pertemanan kamu atau bisa jadi daripada circle pasangan kamu. Jadi pihak ketiga ini harusnya bisa kamu antisipasi supaya apa? Supaya tidak meracuni hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, jangan melakukan kecerobohan. Artinya lakukan kesalahan yang sama terus-menerus itu adalah suatu kecerobohan. Karena apa? Kalau kamu dengan pasangan kamu terus melakukan kesalahan yang sama, kemudian siklusnya akan seperti itu terus. Dilakukan, kemudian dimaafkan, dilakukan lagi, dimaafkan lagi. Jadi terus-menerus akan seperti itu. Jadi hal itu harus kamu hindari untuk melakukan sebuah kesalahan yang sama, baik dalam diri kamu maupun daripada diri pasangan kamu. Dan yang terakhir, di bulan Agustus tahun 2020 sepertinya memang akan ada fase yang dimana cukup membahagiakan, yang dimana kamu bisa melengkapi kekurangan pasangan kamu dan pasangan kamu bisa melengkapi kekurangan kamu, sehingga bisa dikatakan di bulan Agustus nanti di awal-awal agak cenderung tersendat, tetapi memasuki fase akhir bulan Agustus tahun 2020 akan ada fase yang cukup membahagiakan buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Kemudian buat yang jomblo bagaimana? Buat kamu yang jomblo sepertinya kamu sedang terbebani dengan berbagai macam pikiran yang kaitannya dengan keuangan. Nah, buat kamu Taurus yang jomblo di sini sepertinya kamu perbaiki dululah yang namanya kondisi keuangan kamu. Kalau kondisi keuangan kamu ini bisa kamu perbaiki, baru kamu mikir kapan dapat jodoh, kapan memikirkan hubungan asmara. Kalau kondisi keuangan kamu ini belum baik, maka jangan sekali-sekali memikirkan hubungan asmara. Karena apa? Yang ada nanti malah ada sebuah
permasalahan. Jadi fokus dulu untuk bekerja yang layak, memapankan diri, dan kemudian bisa yang namanya memikirkan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi fokus dulu terlebih dahulu dengan kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Ini adalah ramalan zodiak buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.